Shalom semuanya. Saya tahu saudara sangat bergairah, bersuka cita pada pagi hari ini. Handphonenya Pak Ferry bahaya. Saya takut dia kecanduan. Ya udah kecanduan minta ditaruh situ terus saudara. Repot. Oke, hari ini kita akan buka firman Tuhan sama-sama dari Lukas pasal yang ke-7. Ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata pada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Lukas melukiskan sebuah cerita yang luar biasa yang kita baca pada pagi hari ini. Dia menggambarkan hari itu ada satu orang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Ini sudah mujizat saudara. Bayangkan Farisi berani mengundang Yesus. Sebab saudara tahu pada zaman itu mengundang Yesus itu adalah masalah besar. Sebab siapapun yang berani mengundang Yesus, maka orang itu akan dikucilkan. Sebab tidak ada orang yang suka pada hari itu. Ahli Taurat, orang-orang Farisi sangat tidak suka. Hanya orang-orang dari kelas bawah yang mencintai Yesus. Siapa yang berani mengundang Yesus dalam masalah. Mungkin sama dengan kondisi kita hari ini. Siapa yang berani undang Bahtera dalam masalah. Kalau ada yang berani mengundang, itu orang luar biasa. Tapi ada satu Farisi yang berani mengundang dia. Kenapa orang ini begitu berani saudara? Orang ini tentu punya satu pengalaman yang ajaib dengan Yesus. Sampai dia berani mengundang Yesus datang. Orang ini namanya Simon si Kusta. Dalam peristiwa hidup orang ini, dia pernah ketemu Yesus. Dan dia alami perjumpaan yang ajaib secara pribadi. Mungkin dia salah satu orang yang sembuh dari kustanya. Sebab dia ketemu dengan Yesus. Sebab perjumpaan itu, he don't care. Dia tidak urusan dengan apa kata orang hari itu. Aku pernah alami berjumpa dengan orang ini. Dan aku mengalami mujizat keajaibannya. Hari itu Simon bukan kusta lagi. Dia sudah sembuh saudara. Dan hari itu dia undang Yesus datang ke rumahnya. Dia tidak urusan resiko yang harus dia tanggung. Sebab dia mengalami pribadi, mengalami keajaiban Tuhan Yesus. Dan saya tahu Yesus juga punya kedekatan dengan orang ini.
Sebab kalau tidak cukup dekat, tidak akan datang makan bersama dengan dia. Hari itu ketika mereka sedang makan, dan itu adalah pesta para pria sebenarnya. Sebab ketika ada yang mengundang, wanita tidak diizinkan untuk datang. Mungkin wanita akan melayani, tapi biasanya tidak boleh datang dalam pesta ini. Hanya laki-laki yang biasa datang. Sebab ada dua kelas di orang Yahudi. Laki-laki itu kelas yang utama dan perempuan kelas yang kedua. Tapi di tengah pesta yang luar biasa itu, mereka sedang menikmati semua yang baik. Tiba-tiba mereka dikejutkan. Muncullah seorang wanita yang sebenarnya tidak boleh datang pada hari itu. Sebab hanya laki-laki yang boleh datang pada hari itu. Tapi ada satu wanita yang menyelundup, yang terobos hari itu. Yang cukup berani menembus di pesta laki-laki itu. Dan dia juga tidak diundang. Ketika perempuan itu masuk ke tempat itu, saya tahu semua orang pasti diam. Tidak ada yang berani komentar apa-apa, semua diam. Dan memang hari itu gak ada yang ngomong kok saudara. Semua diam, semua tegang. Mereka semua nunggu apa reaksi Yesus hari itu. Apakah Yesus akan menegur perempuan itu, atau apa yang Yesus akan buat di tengah-tengah itu. Semua orang nunggu, dan semua cuma batin dalam hatinya. Kita tunggu apa reaksinya. Tapi setiap orang yang ada di situ, ada Simon, ada murid-murid Yesus. Mungkin ada laki-laki lain di tempat itu yang diundang juga. Semua nyimpan semua perasaan mereka dan tidak berani ngomong apa-apa. Mereka nunggu apa yang harus dikerjakan pada hari itu. Dan wanita itu begitu berani. Dia mendekati Yesus. Dan Alkitab ceritakan, hari itu dia mengambil minyak wangi. Sambil dia menangis di kaki Yesus. Dan dia menangis di sana. Dia seka kaki Yesus dengan rambutnya. Dan dia mencurahkan minyak wangi itu di kaki Tuhan Yesus pada hari itu. Dalam sekian menit semua orang diam. Tidak ada komentar. Dan wanita itu mengerjakan itu. Parfumnya dia tumpahkan di kaki Yesus. Dan dia seka pada hari itu. Yesus tahu dan dia bisa baca setiap hati pada hari itu. Walaupun mereka tidak bicara. Tapi Yesus bisa membaca setiap hati pada hari itu. Dan dia mulai dengan ngurusin Simon. Dia urusin orang ini. Sebab dia berkata dalam hatinya, mosok tidak tahu perempuan ini berdosa. Kok dia mau dibasuh? Kok dia mau dibasuh? Dan pertama dia tanya Simon, kalau ada dua orang yang berutang dan diampuni, yang 150, yang 1.500, kalau diampuni, yang mana yang paling bersyukur? Yang 500 Tuhan. Dan dia berkata, Simon, Simon, kamu dari tadi aku masuk ke rumahmu, engkau mengundang aku, tapi kau tidak membasuh kakiku dengan air. Tapi dia membasuh aku dengan air matanya. Kamu tidak mengurapi aku dengan minyak di kepalaku, tapi dia mengurapi kakiku dengan minyak. Dia berikan apa yang terbaik. Engkau tidak mencium aku, tapi dia mencium kakiku. Dia berbuat banyak kasih Simon. Hari itu Yesus sedang bongkar hati saudara. Sedang membongkar hati Simon. Mungkin hari itu Simon berkata, aku cukup baik. Bukankah aku yang mengundang kau datang ke sini? Aku menyiapkan semua buat engkau. Untuk pesta, untuk makan hari ini. Tapi Tuhan berkata, engkau tidak cukup baik. Sebab hari ini ada yang lebih baik daripada engkau Simon. Kalau kita sudah membuka hati kita, hidup kita menyambut dia saudara. Dan kau pikir engkau sudah cukup baik. Engkau pikir kau sudah siapkan semua hidangan. Kau siapkan preparation semua sangat baik. Belum tentu itu yang terbaik. Mungkin ada yang dia inginkan yang lebih baik saudara. Daripada engkau mengundang dia masuk dan sekedar makan. Sebab ada seorang wanita yang tidak tahu apa-apa sebenarnya. Orang berdosa. Tapi hari itu tindakannya, perbuatannya sangat menyentuh hati Yesus. Dan Yesus berkata, dia berbuat sangat banyak kasih dan kebaikan. Hari itu
Simon kaget saudara. Aku sudah baik kok. Saudara, kita tidak cukup baik saudara. Amin. Engkau harus mengerjakan yang lebih lagi yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Mengapa hari itu Yesus memuji wanita ini? Sebab hari itu dia berikan 2 parfum yang luar biasa saudara. Parfum yang pertama itu narwastu yang dia curahkan di kaki Yesus. Dari mana narwastu saudara? Itu dari akar-akaran yang di Israel gak ada barang itu saudara. Di India, di Asia barang itu. Dan hari itu komoditas yang cukup mahal. Sebab diimport ke Israel. Dan dipakai untuk banyak hal di Israel. Itu dari akar yang cukup banyak dikumpulkan. Yang cukup banyak. Dan diambil sarinya. Dan mengeluarkan bau wangi. Saya tidak tahu berapa banyak diperlukan akar-akar narwastu yang mesti disuling sampai menghasilkan 1 botol. Tidak mungkin hanya sedikit. Tentu itu sangat banyak sekali akar yang dikumpulkan sampai sari yang paling dalam itu bisa menetes dan menghasilkan parfum yang harum. Yang cukup mahal harganya. Itulah parfum pertama yang dicurahkan di kaki Yesus. Yang baunya sangat harum. Tapi ada parfum kedua yang sangat mahal harganya. Yang diperas dari hati yang hancur. Yaitu air mata. Wanita itu dari hatinya diperas semua. Dan dia teteskan air mata di kaki Yesus. Dan parfum yang kedua ini jauh lebih harum daripada parfum yang pertama yang bisa dibeli dengan uang. Bagi Simon gak seberapa narwastu itu. Dia kaya dan dia bisa beli. Mungkin dia bisa pecahkan 3 botol, 4 botol dan dia curahkan di kaki Yesus. Mengurapi Yesus. Dia bisa sebab dia kaya. Tapi parfum yang kedua itu yang tidak mudah dan tidak murah saudara. Hati yang hancur. The broken heart and contrite spirit. Engkau tidak pernah pandang hina Tuhan. Dan ketika itu dicurahkan di kaki Yesus. Tiba-tiba perbuatan itu menyentuh dan menjamah hati Yesus. Dan dia berkata, dia berbuat banyak kasih. Kadang-kadang saya itu bingung dengan Tuhan saudara. Sebab kalau kita lihat cerita ini. Apa yang dibuat wanita itu? Dia orang berdosa. Tidak tahu Tuhan. Tidak kenal Tuhan. Dan tidak berbuat banyak. Tapi Tuhan berkata. Dia berbuat banyak kasih Simon. Dan kamu sangat sedikit. Loh saudara. Kalau kita lihat. Si pengundang menyediakan hidangan. Semua yang baik dia berikan. Dan Tuhan berkata. Sangat sedikit Simon. Tapi wanita ini berbuat kasih sangat banyak. Saya bingung standarnya Tuhan. Kok bisa Tuhan? Tapi memang saudara. Engkau tidak pernah bisa menebak hatinya. Kadang-kadang terlalu sukar untuk menebak hatinya. Sukar kadang-kadang. Tapi hari itu wanita itu berhasil menyentuh hati Yesus saudara. Bisakah kita itu menyentuh dan menjamah hatinya. Bahkan dengan perbuatan kecil yang tidak pernah kau sangka. Tapi menyentuh hatinya saudara. Mungkin pergi ke Arctic. Berdoa sederhana. Di tengah beku suasana. Hal yang biasa. Dan banyak orang bisa ke sana. Tapi kalau Tuhan memandang sebagai hal yang berharga. Dia akan berkata. Aku suka. Dan kau berbuat banyak kasih. Engkau tidak pernah bisa menebak. Mungkin yang kecil itu dianggap lebih besar. Daripada sebuah KKR. Dengan ribuan orang, puluhan ribu. Yang kau hidangkan dengan begitu luar biasa mungkin. Mungkin dia berkata, biasa. Tapi ada hal-hal kecil yang kau buat. Dan itu menyentuh hatinya dan dia berkata, yang ini luar biasa. Kita tidak pernah bisa pakai ukuran kita mengukurnya saudara. Amin. Kita tidak pernah bisa pakai ukuran kita. Dan dia berkata, dia berbuat banyak kasih. Dia berbuat banyak kasih.
Dia bicara hari itu tentang kasih, saudara. Dia bicara tentang kasih. Karena ada seorang wanita yang berani nabrak adat dan kebiasaan. Saudara, kita ini jadi orang Kristen di Bahtera. Tuhan bicara banyak pada kita. Dan ketika Tuhan bicara pada kita ini orang-orang yang sangat cepat untuk taat pada Dia. Engkau mengerjakan apa yang Dia sampaikan. Setelah kau mengerjakan dan kau buat sebuah metode yang sangat bagus, kita kerjakan ini. Sebab Tuhan suka dengan yang ini. Engkau kerjakan itu, saudara. Dan engkau buat sebagai sebuah hukum dan peraturan apa yang dari Tuhan itu, saudara. Jadi culture kita, budaya kita. Kadang-kadang kalau kita sudah punya budaya yang kuat, yang dari Tuhan. Ketika Tuhan coba masuk dengan yang baru, kita sering berkata tidak. Sebab sudah punya budaya, aku biasa dengan ini. Dan Tuhan pernah bicara ini. Waktu yang baru coba masuk, sukar. Sebab sudah punya culture dan kebiasaan. Hari itu kebiasaannya, laki-laki kumpul semua makan. Kebiasaan mereka. Waktu ada yang nerobos, aneh. Tapi tahukah saudara, Tuhan kadang-kadang suka menerobos setiap kebiasaan dan culture kita. Amin. Dia suka menerobos. Dan kalau dia menerobos di sana, saudara, semoga engkau bisa menerimanya. Sebab kadang tidak mudah. Ketika kau sudah punya kebiasaan dan culture yang kau miliki dan adat dalam hidupmu. Ketika dia coba masuk, engkau menolaknya, saudara. Tapi hari itu Yesus membiarkan wanita itu datang, mengurapi kakinya dengan sesuatu yang luar biasa. Dia banyak berbuat kasih. Kenapa Tuhan puji dia berbuat kasih? Apa itu kasih, saudara? 1 Korintus menjelaskan, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, tidak sombong. Dan Tuhan Yesus ngomong satu hal pada wanita ini. Dia banyak loh berbuat kasih. Artinya Tuhan Yesus melihat ada yang penting dalam hidup wanita ini. Yang luar biasa, yaitu kasih. Hari ini mari kita lihat hidup kita masing-masing. Apakah kita banyak berbuat kasih? Korintus menjelaskan, apakah hari ini engkau cukup sabar, saudara? Kalau engkau tidak cukup sabar, mungkin engkau masih jauh dari kasih itu. Apakah engkau tidak sombong? Kalau kita masih sombong, mungkin masih jauh dari kasih itu. Apakah engkau tidak memegahkan diri? Kalau engkau masih memegahkan diri, mungkin engkau masih jauh dari kasih itu. Kita kadang-kadang ini baik banget, saudara. Saya juga merasa seperti itu. Kita sudah banyak peperangan di mana-mana. Kita banyak buat lawatan di mana-mana. Dan kita merasa, aku sudah hebat. Mungkin seperti Simon hari itu. Aku sudah hebat. Tapi detik engkau berkata, aku sudah hebat. Aku sudah kerjakan semua. Mungkin kita terlalu jauh dari kasih itu. Tapi ada wanita yang tidak tahu apa-apa. Dengan simple heart, dia datang. Dan dia curahkan air matanya hari itu. Dan tiba-tiba dia berkata, dia banyak berbuat kasih. Dia banyak berbuat kasih. Hari ini, saudara, mari kita mengerjakan apa yang seperti wanita ini kerjakan. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple, sesuatu yang biasa saja. Tapi di hadapan Tuhan, dia pandang sangat besar. Saya tahu tiap kali Yesus ngomong itu bagus sekali, saudara. Karena perkataannya seperti pedang yang sedang mengoreksi, membersihkan hidup kita. Kita ini perlu dikoreksi, perlu diperbaiki. Senantiasa perlu dibawa Tuhan untuk berjalan dengan lebih kuat lagi. Dia berkata, dia banyak berbuat kasih. Dan kata kasih ini bagus, saudara. Yesus pakai kata agape, agapao. Kasih yang levelnya yang paling tinggi, saudara. Yang dimiliki oleh wanita itu. Bukan phileo. Tapi dikatakan dia mempunyai agape. Kasih yang levelnya paling tinggi. Kasih yang tanpa syarat.
Kenapa Tuhan suka? Sebab itulah Tuhan. God is love. Tuhan itu kasih, bukan punya kasih saudara. Tapi dia tuh kasih saudara. Dan ketika dia melihat ada perempuan yang berbuat banyak kasih. Tiba-tiba orang berkata, chemistry-nya nyambung ya. Cocok sama aku ya. Dan tiba-tiba dia suka. Simon, kamu itu baik kok Simon. Cukup lumayan, baik-baik. Tapi yang perempuan ini punya chemistry, kecocokan yang sangat luar biasa dengan aku. Dan ketika dia lihat itu, dia bilang aku nyambung dengan orang ini. Saudara, hari ini apakah chemistry-mu tuh nyambung dengan Tuhan? Kalau engkau punya sesuatu unsur dalam hidupmu yang cocok dengan hatinya, disitulah engkau bisa nyambung. Jangan sampai Tuhan berkata, aku ilfil sama kamu. Tiap kali ketemu sama kamu, aku ilfil. Gak enak perasaannya. Tapi kalau dia berkata, kita ini nyambung ya. Kita ini nyambung. Kita ini bisa makin dekat dengan dia. Makin luar biasa mengerjakan semua di dalam ketepatan. Amin. Dan 3 kata dia katakan pada wanita itu. Engkau banyak berbuat kasih. Dosamu diampuni. Pulanglah, imanmu menyelamatkan engkau. Kau banyak berbuat kasih wanita. Dosamu diampuni. Sekalipun dia belum mengaku dosanya. Dan yang ketiga dia berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Saya gak bisa ngerti saudara cerita ini. Tapi itulah keajaiban Tuhan kita. Kalau ada orang yang bisa menyentuh hatinya dan menjamah hatinya. Amin. Dia akan sangat dekat dan sukacita kalau ada yang bisa menyentuh hidupnya saudara. Saya tidak ngerti cerita ini. Sukar dipahami. Dan memang Tuhan kita kadang-kadang sukar dipahami saudara. Ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani. Hari itu serombongan imam besar tentara Romawi datang menghadang dia. Dan mau tangkap dia di Taman Getsemani. Petrus hari itu ambil pedang dan dia potong telinga hamba imam besar yang namanya Malkus pada hari itu. Telinganya jatuh saudara. Putus saudara. Dan Yesus marah menegur Petrus. Kalau engkau main pedang, engkau binasa oleh pedang. Sarungkan pedangmu. Dan Yesus ambil telinga yang jatuh saudara. Dipasang balik ke telinganya. Dan sembuh hari itu saudara. Saya tidak bisa mengerti. I not understand. Kisah itu saudara. Saudara bayangkan. Ada orang yang mau dibunuh. Dikepung semua. Dan ada yang belain dia. Yang belain ditegur. Jangan main pedang. Dan yang mau nangkep dia dan mau bunuh dia. Kupingnya putus. Dibalikin. Mujizat. Saya tidak mengerti cerita itu saudara. Saya bingung dengan Tuhan. Ketika dia hari itu bisa memanggil 1 legiun malaikatnya, dia berkata, sang kamu gak bisa panggil 1 legiun malaikat untuk datang ke tempat ini dan ngabisin kamu semua. 1 legiun itu 6.100 foot soldier, tentara berjalan kaki, dan 726 horsemen, tentara yang pakai kuda. Jadi kurang lebih 6.826 orang yang dia bisa panggil malaikatnya hari itu untuk datang. Tidak perlu 1 legiun saudara. 1 orang aja malaikat. Cukup saudara, ngabisin semua orang. Beres urusannya. Tapi kenapa dia gak manggil saudara? Itu yang susah dimengerti saudara. Coba kita punya kekuatan seperti itu. Apa yang kau kerjakan hari ini? Engkau gak panggil 1 saudara. Engkau panggil 10 legiun kalau bisa. Habisin sampai rata. Sekalian kubur, jangan dihabisin tok. Supaya semuanya habis. Betul? Bukankah itu di hatimu saudara? Dan juga di hati saya. Sama saudara, tenang aja. Sama yang ngomong dengan yang diomongin sama kok saudara. Itulah kita saudara. Dan kita tidak bisa mengerti hatinya sesungguhnya saudara. Sukar dimengerti. Di saat dia bisa buat itu. Dan dia tidak mengerjakannya saudara. Dia tahan. Dan dia biarkan dia diikat. Dan dia dibawa pergi. I'm not understand. Saya tidak mengerti itu saudara.
Dan ketika dia sudah bangkit dari kematian, dia menemui Petrus di tepi danau. Kalau engkau pernah ke Israel, engkau tahu tempatnya kan? Di mana ada danau dan ada batu-batu berbentuk hati, ada gereja di sana. Dikatakan the primacy of Peter, Petrus yang terutama. Disitulah dia dipanggil Tuhan kembali, diajakin omong. Saya tahu hari itu, saudara, hati Petrus pasti galau banget di pinggir danau itu. Dia tahu siapa dia, pengkhianat yang nyangkal Yesus. Diajak ngobrol 2 orang face to face. Dan dengan pertanyaan, 3 pertanyaan. Simon anak Yona, apakah engkau mengasihi aku? Mau jawab apa saudara? Kalau engkau pengkhianat, engkau menyangkali dia. Dan ditanya, apa engkau mengasihi aku? 3 kali saudara. Maukah di sini para pemimpin, kalau kau ketemu pengkhianat dan engkau ajak bicara dan berkata, mau enggak melayani di tempatku dan dapat ke posisi yang paling bagus, paling tinggi? Berani enggak saudara? Tidak. Lu pengkhianat, tidak bakal dipakai. Tapi tahukah saudara, si pengkhianat itu Petrus, diajak omong berdua dengan Yesus. Dan dia mau percayakan hari itu seluruh domba-dombanya. Itu ngeri loh saudara. Mempercayakan sesuatu yang paling berharga dan sangat berharga kepada pengkhianat. Sukar saudara. Kenapa dia pastikan 3 kali dia tanya. Dia mau nembus hati Petrus. Dia mau tembus dengan pedangnya. Dan dia mau beresin hati orang itu. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus yang galau. Di pertanyaan yang ketiga dia berkata, Tuhan, engkau tahu, engkau tahu, engkau tahu. Dan Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. Sampai di sini, I don't understand. Saya tidak ngerti. Sebab itu bukan di sini saya saudara. Itu di hati Tuhan kita. Tahukah saudara, mungkin hari ini pertanyaan yang sama dia berikan kepada kita juga di tempat ini. Apakah engkau mengasihi aku? Kita yang sering gagal, kita yang sering buat kesalahan. Tapi dia masih mau bertanya pada kita, apakah engkau mengasihi aku? Dan aku mau serahkan sekali lagi bangsa ini dan bangsa-bangsa di dalam tanganmu. Mungkin banyak yang galau hatinya. Apa bisa Tuhan? Tapi hari ini sekali lagi dia mau tanya kepada kita. Apakah engkau mengasihi aku? Dan kalau engkau mencintai, mengasihi dia, biarkan hari ini minyak wangi yang terharum dari hidupmu, yang dari hatimu kau peras. Dan kau nangis, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau sekali lagi Tuhan. Aku mau sekali lagi. Dan biar ucapan yang sama keluar dari mulutnya. Engkau berbuat banyak kasih. Engkau berbuat banyak kasih. Ada banyak dalam hidup ini yang kita tidak kenal Tuhan. Kalau kau katakan kau sungguh-sungguh kenal dia. Saya mau jujur berkata Tuhan, masih terlalu banyak dimensimu yang begitu dalam, yang begitu luar biasa, yang belum kami tembus ke sana Tuhan. Tapi bawa kami Tuhan untuk bisa tembus dan memasuki dimensi yang tidak dimengerti itu. Dan buat kami ini mengerti. Satu kali saudara saya ini dengan Pak Agung dekat saudara. Satu kali kami pergi bersama. Dan hari itu kami sedang pelayanan keluar kota. Makan di sebuah rumah makan kecil di kota itu saudara. Kami sedang duduk bersama. Dan tiba-tiba seorang yang jual di warung itu keluar. Dan dia berkata, Pak Agung ya, Bapak ngajar penyesatan. Saya itu syok saudara. Keluarga saya hancur gara-gara Bapak. Dia pendeta. Dan dia tinggalkan istrinya. Cari
dari orang lain. Sebab dengar pengajaran Bapak. Saya tuh, waduh saudara, mau belain gimana, saya tuh lemes badan saya. Nah, saudara, saya tahu saudara, betapa sukarnya kadang-kadang menghadapi kondisi seperti itu. Di depan saya. Saya juga bingung mau ngomong apa saudara. Saya tenangkan, sudah tenang. Sampai kami tenang dan cepat-cepat makan, pergi dari tempat itu menghindarkan semua yang jahat. Itu pengalaman yang tidak enak saudara. Dan saya tahu hamba Tuhan ini mengalami banyak yang tidak gampang. Tapi satu kali saya lihat orang yang berbuat jahat pada dia ditolong, dibantu. Bahkan dikasih sesuatu yang berharga. Saya lihat Tuhan, aku emosi rasanya Tuhan. Aku yang baik gak dikasih. Yang itu ngomongin jahat, dikasih. Dan saya ngomong, aku gak mengerti Tuhan. I don't understand. Saya tidak tahu itu semua Tuhan. Sukar mengerti saudara. Ketika saya ngomong itu Tuhan ngomong dalam hati. Anakku, satu kali kamu akan tahu. Satu kali kamu akan tahu. Nah, saudara, saya bilang Tuhan kapan taunya? Sebab memang sukar saudara. Sampai kejadian terjadi. Banyak hal saudara. Minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama di Semarang. Saya itu orang yang paling bingung, yang paling mengalami banyak hal yang mengerikan saudara. Serangan demi serangan. Dari dalam saudara. Dari luar. Dari pemimpin Kristen. Dari hamba Tuhan semua nyerang habis saudara. Ngalami semua, reputasi saya, nama baik semua dihancurin, pelayanan mau dihabisin semua. Hari-hari itu saudara. Ketika alami semua itu saudara. Tuhan berkata bagus. Mereka berhak mengerjakan buat kamu. Tapi kamu tidak berhak membalas mereka. Mereka berhak buat semua yang jahat. Sampai orang-orang radikal itu mau nyekak nutup gereja saudara. Hari-hari itu, mungkin saudara gak tahu. Saya diomongin, diancam. Sampai pemimpin Kristen, pemerintahan datang. Tutup gerejamu. Itu ngalamin semua mengerikan saudara. Di kota dan di provinsi saudara. Dalam minggu-minggu itu. Dan Tuhan cuma ngomong satu hal. Mereka berhak buat. Tapi kamu tidak berhak buat apa-apa. Ketika dia ngomong kata-kata itu saudara. Saya berkata, Lord, I understand. Aku tahu hari ini. Bagaimana rasanya engkau ketika engkau masang telinga itu mengembalikannya. Dan kau sembuhkan dan kau tidak melawan apa-apa. Kau diam hari itu. Aku tahu waktu kau ngomong dengan Petrus sang pengkhianat itu. Dan kau tahan hatimu. Aku tahu hari ini sebab aku juga harus menahan semua ini. Dan tidak boleh mengeluarkan apa-apa dari mulutku. Dan hanya diam. Tuhan. Aku mengerti, aku mengerti, aku mengerti. Pengalaman dengan Tuhan akan membawa engkau hari ini pada sebuah pengertian. Amin. Banyak orang di sini yang kau tidak mengerti apa yang sedang kau lalui dalam hari-hari ini. Aku tidak ngerti kenapa seperti ini Tuhan. Aku tidak tahu kenapa seperti ini. Tapi satu kali saudara, dia akan membuat engkau mengerti. Amin. Dia akan membuat engkau mengerti semua yang tidak engkau mengerti. Dia berkata pada saya, engkau tidak punya hak. Selama engkau punya hak, engkau akan membalas dendam. Selama engkau merasa engkau punya hak, engkau bisa berbuat sesuatu yang negatif. Karena kau pikir aku punya hak. Aku ini benar, aku gak salah. Selama engkau berpikir seperti itu, engkau bisa balas saudara. Tapi kalau di satu titik engkau berkata, aku tidak punya hak. Aku tidak punya hak. Pada hari itulah engkau tidak akan berbuat apa-apa. Sebab engkau tahu aku tidak punya hak. Saya berdoa kita dibawa sampai kita mengerti saudara. Amin. Dan di titik itu saya tahu sukar. Harus melewati sebuah perjalanan yang tidak gampang. Tuhan ngomong sama saya. Ketika saya memulai HTI dia berkata, nak, ada jembatan yang harus kau lalui juga. Jembatan yang pernah dilalui hambaku. Walaupun jembatan itu tidak sengeri dia, kamu harus melewatinya. Kata Tuhan, tolong hambamu ini.
Supaya kalau jalan di jembatan itu, aku mengerjakan yang sama. Aku tutup mulutku, tutup mataku, dan aku melalui jembatan itu dan tidak berbicara apa-apa. Dan biar engkau yang menolong sampai aku tiba di seberang dengan kekuatan dan kemenangan yang dari Tuhan. Betul saudara, dulu saya tidak merasakan apa-apa, pengalamannya bagus. Tapi dalam hari-hari itu saya mengalami sedikit, saya katakan tidak banyak. Semua perasaan dan kengerian pengalaman yang dilewati, saya mengalami sedikit. Tapi saya berkata, bagus Tuhan, ini bagus buat aku. Supaya engkau mendidik aku menjadi orang yang lebih kuat. Sebab kau panggil higher than ever. Harus lebih kuat dari sebelumnya. Lebih tinggi dari sebelumnya. Harus melewati ini. Dan saya bersyukur. Tiap kali saya melewati tantangan, keadaan yang sukar, yang berat, yang tidak mudah. Saya berkata terima kasih banyak Tuhan buat keadaan ini. Terima kasih banyak Tuhan buat keadaan ini. Karena saya tahu dengan ini Engkau membuat aku lebih kuat. Dan lebih tinggi lagi aku terbang bersama dengan Engkau. Dan Dia Tuhan yang setia. Kalau engkau mau sungguh-sungguh dengan Dia, Dia bersama dengan engkau. Amin. Dia bersama dengan engkau. Curahkan minyak wangi yang termahal itu, air matamu yang diperas dari hati yang hancur. Bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, tapi karena kau mengasihi, mencintai Dia. Itu parfum yang paling mahal yang bisa kau curahkan buat Tuhan, yang membuat hatinya bersuka cita. Amin. Gak pernah bisa membayangkan Tuhan saudara, tapi itulah Tuhan kita. Kalau Dia mau bergerak dan Dia lihat ada orang yang tidak memilih pegang haknya dengan kuat dan mau melepaskan haknya dengan kuat, disitulah dia akan diangkat dan diberkati dan ditolong Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan dia berkata, tidak cukup Pak Victor, sebentar, Bamak perlu orang-orang tertentu yang dulu di Bamak, di kota ini. Dan saya pikir kamu orang yang paling cocok menduduki Bamak di kota ini. Kamu gak aku angkat jadi ketua Bamak? Saya bilang jangan. Gak bisa. Aku udah ngomong dengan wali kota. Dan dia berkata, Pendeta Victor angkat saja. Itu cocok. Angkat dia. Jadi katakan Senin ini, makanya Senin saya minta maaf gak ke Bandung. Sebab saya dibawa ke Magelang, mau diangkat di sana di Magelang. Kita mau angkat di Magelang. Saya bilang Tuhan. Dia bilang tidak cukup. Saya tuh kadang-kadang heran sama Tuhan. Kok kayak gini modelnya Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak apa-apa. Kalau engkau sedang menghancurkan hatimu dan kau peras dan air mata yang mengalir. Itu lebih daripada narwastu yang harum. Itu yang sulit dimiliki banyak orang. Tapi kalau engkau bisa dihancurkan di hatimu. Dan itu mengalir narwastu yang rohani. Di kakiku kata Tuhan. Di kakiku. Aku suka itu. Aku suka itu. Hari ini saudara, kerjakan dalam hidupmu. Dia akan menyertai engkau dan membuat banyak keajaiban dalam hidupmu. Sesuatu yang tidak pernah kau sangka, Dia sedang memberikan di dalam hidupmu. Amin. Memang mempertahankan hak ini hakku untuk menerobos. Saudara tahu perasaan wanita itu. Dia tidak layak tapi dia memberanikan dirinya. Dia tidak layak tapi dia memberanikan. Asal aku ketemu dengan Dia, aku berjumpa dengan Dia. Apa yang aku punya aku mau berikan buat Dia. Cuma itu hatinya saudara. Dia tidak kenal Yesus banyak. Dia tidak tahu Yesus banyak. Tapi hatinya cuma satu. Aku mau ketemu Dia. Di kaki rajaku tersungkur. Dan itu yang membuat Tuhan berkata, Dia banyak berbuat kasih. Saya lihat dalam hidup saya saudara. Tuhan berbuat banyak pertolongan dan keajaiban yang luar biasa. Para pemimpin di pemerintahan di kota yang terus nyerang ngabisin saya saudara. Ada dua, yang di kota dan yang di provinsi. Dua-duanya coba terus nyikat menghabisi saya saudara. Memfitnah dengan banyak hal saudara. Saya berdoa Tuhan, aku ini harus tunduk pada mereka. Sebab ini pemerintahan Tuhan. Tapi aku menyerah kepadamu. Kerjakan caramu. Kerjakan caramu. Saudara tahu yang di provinsi. Dalam waktu 1 minggu saudara. Dipindah saudara balik Jakarta. Lu pulang Jakarta.
Tuhan, aku lolos dari satu. Yang di provinsi, yang menyerang terus. Yang bahkan ngancam menutup gereja, saudara. Datang ke rumah saya, saudara. Tidak takut, saudara. Ke rumah saya datang. Ngancam. Tapi Tuhan itu, siapa yang bisa mengancam Tuhan? Tidak ada. Siapa yang bisa menghentikan Tuhan? Tidak ada. Kalau engkau punya tanda T di sini, dia berkata, aku hindarkan engkau. Aku hindarkan engkau. Kalau engkau punya tanda di sini, saudara, engkau dihindarkan. Dan bukan saya yang kalah, saudara. Dia yang harus pindah ke Jakarta. Yang di kota ngomong yang jahat, saudara. Dipindah, kamu ngajar ajaran sesat. Ngajar Tuhan Yesus datang. Saya itu mau buat apa saja dihalangi, saudara. Minta aja dihalangi semua. Sampai anak buah saya datang, Pak Victor gimana ini? Saya bilang, Tuhan, aku berdoa. Tolong Tuhan. Sebulan kemudian gantian. Yang itu tendang keluar juga. Saya bilang, Tuhan, engkau itu ajaib ya Tuhan. Aku tidak bisa menendang. Tapi engkau bisa tendang dia. Saudara, tenang saudara. Tuhan kita suka nendang. Tapi kalau engkau punya tanda itu, engkau akan ditendang. Yang tidak punya tanda akan ditendang keluar. Yang tidak punya tanda ditendang. Tuhan, aku bersyukur. Pembelaanmu sungguh ajaib. Setiap kali engkau mencurahkan narwastu itu, tidak ada yang bisa menghalangi engkau. Antara engkau dengan Yesus, pulanglah, imanmu menyelamatkan engkau. Hari itu iman apa saudara? Kalau kita mau ngomong iman apa perempuan itu saudara? Ngomong iman apa? Enggak ada. Tapi dia lihat perempuan itu, engkau beriman, engkau beriman, engkau beriman. Dan engkau tersungkur. Iman itu sebuah keberanian untuk menerobos. Mahanaim, teroboslah banyak hal. Amin. Itulah iman. Saya tahu begitu banyak keadaan yang coba menghentikan kita saudara. Begitu banyak kondisi, keadaan yang coba menghentikan kita. Tapi dengan imanmu, dengan keberanianmu, terobos. Dan kau lihat keajaiban demi keajaiban. Di kaki Yesus ada banyak mujizat. Di kakinya saudara ada banyak mujizat. Dan kalau kau bisa mencurahkan narwastu itu di kakinya, semua menjadi baik. Amin. Semua menjadi baik. Hari ini saya tidak akan ngomong panjang. Sebab tadi sudah panjang ceritanya. Jadi hari ini kita berdoa saudara. Dan biar kita ini sanggup untuk mengerti hatinya. Mengerti hatinya. Dan setiap kita punya narwastu yang kau bisa curahkan di kakinya. Tapi narwastu yang paling mahal adalah air mata kehancuran dari hatimu di kaki Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ada sebuah lagu yang bagus saudara. Yang berkata, how I need your presence Lord. Saya undang kita berdiri sama-sama ya. Saya berdoa bisa tahu ya lagunya. I set my eyes upon the feet of Jesus. Spirit of hope. Lagu ini judulnya Spirit of Hope saudara. Roh pengharapan. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara harapkan hari ini. Tapi kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Dan Roh Kudus itu punya adalah Spirit of Hope. How I need your presence Lord. How I need your presence Lord. Spirit of hope, draw me closer to you Lord. Spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord.
Spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart. I need your presence. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry. Let this be a cry from my heart, pouring out as sacrifice offering. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Bapa di surga, hari ini biar Kau yang menyentuh menjamah setiap kami, Tuhan. Setiap kali kami melewati hal yang tidak baik dan kami tidak mengerti, biar kami datang tersungguh di bawah kaki-Mu, Tuhan. Mencurahkan narwastu di bawah kaki-Mu, Tuhan. Hati yang hancur dan remuk tidak pernah Kau pandang hina, Tuhan. Wanita itu berhasil mencurahkan apa yang paling berharga di kaki Yesus. Dan Kau berkata dia mengerjakan begitu banyak kebaikan, begitu banyak kasih, Tuhan. Bahwa kami mengerjakan hal yang sama dalam hidup kami. Kami curahkan banyak kebaikan dan banyak kasih kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Kami tidak punya hak apa-apa, Tuhan. Engkau yang berhak mengerjakannya bagi kami. Tuhan, berikan kami pengharapan pada hari ini, Tuhan. Seperti wanita yang berdosa itu, Tuhan. Dia punya pengharapan yang ajaib, yang luar biasa. Dan Kau memberikan pengharapan yang luar biasa pada wanita itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini bangkitkan pengharapan dalam hidup kami. Kalau ada kegentaran, ketakutan dalam hati kami, hari ini the hope of Christ, pengharapan dari Kristus diberi buat kami hari ini. Kami perlu Engkau, Tuhan. The Lord, how I need your praise, and Lord, Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to your Lord. Spirit of life, Spirit of life,
flowing into my heart. How I need your praise, Lord. How I need your praise, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, coming closer to you, Lord. Spirit of life, Spirit of life, roh kehidupan dialirkan dalam hidup saudara. Roh kehidupan ngalir, roh kehidupan dialirkan hari ini dalam nama Yesus. Spirit of life, Spirit of hope, mengalir, 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 masuk nembus dalam hidupmu. Life, kehidupan mengalir. The Lord, how I need your praise, the Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, into my heart as I worship you. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Spirit of life sedang dialirkan mas dalam hidup saudara. Dan tiba-tiba saya melihat seperti ada carang-carang yang kering. Tiba-tiba muncul kuncup dan tunas. Tiba-tiba muncul tunas-tunas. Terus muncul. Tunas muncul, menghasilkan daun. Terus muncul, menghasilkan bunga. Terus muncul, menghasilkan buah. Terus muncul. Sebab Spirit of life ngalir. Sebab Spirit of life ngalir. Roh yang pernah memasuki tongkat Harun, yang membuat tongkat yang kering, yang mati, itu bertunas, berbunga dan berbuah. Itu roh yang sama yang dialirkan pada pagi ini. Dalam nama Yesus, masuk dalam hidupmu, masuk dalam hidupmu, masuk dalam hidupmu. Terima saudara, Spirit of hope, Spirit of life masuk. Ya, jadi pohon yang besar, makin besar, makin besar, makin besar. Sungguh ada pengharapan, sungguh ada pengharapan, sungguh ada pengharapan. Sikaralabaya namaralaba kalama, gorolobos sikatakalama, gorolobos seketekalama, gorolobos sanderebekalama, gorolobos sikatakalama. Going into my life, I need your praise, Lord. How I need your praise, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, Spirit of life, hembusi pagi ini kami dengan Spirit of life. Roh kehidupan berhembus, berhembus. Roh yang pernah menghembusi tulang-tulang kering dalam penglihatan Yeskiel di lembah itu. Spirit of life dialirkan. Hidup jadi pasukan yang sangat kuat. Sebab Spirit of life, roh kehidupan, dan roh itu di tengah-tengah kita pada siang ini. Roh itu di tengah-tengah kita. Your praise and the Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, draw me to my heart as I worship you.
Bapa di surga, hamba bawa ini umatmu dalam tanganmu. Tidak ada pengharapan yang patah dan hancur. Sebab spirit of hope di tempat ini. Tidak ada pengharapan-pengharapan mereka yang mati dan hilang. Bangkit dalam nama Yesus. Hamba berkata hari ini di dalam nama Yesus. Pengharapan-pengharapan bangkit. Pengharapan hidup kembali. Spirit of life dialirkan. Hidup kembali. Semua dreams, semua vision yang sepertinya kering dan mati. Hidup, 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 hidup. Roh kehidupan ngalir. Hidup. Aku bernubuat di dalam nama Yesus. Aku bernubuat Mahanaim. Ada roh kehidupan. Mahanaim. Ada roh kehidupan. Visimu hidup. Mimpi-mimpimu hidup. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Karalaba sikata maralaba. Goralaba sekete kana masandalaba. Goralaba sikata kana ma. Repa kana maralaba. Goralele. Oh. 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 Roh nubuatan datang di tempat ini. Roh nubuatan. Roh nubuatan. Bernubuatlah. Bernubuatlah. Roh nubuatan di dalam nama Yesus turun. Roh nubuatan, ucapkan, 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 ucapkan. By faith, ucapkan. Syakaralabakalaba. Kamu hidup dan tidak mati. Kamu hidup dan tidak mati. Jadi besar, jadi besar. Harapakana basanda, gorala basanda rebekana bah, gorala basikata kana bah, harapakana basanda, gorala basikata kana bah, harapakana basande. Engkau seperti pohon aras yang ditanam di atas gunung Tuhan. Engkau pohon aras yang ditung Tuhan. Gorolabasi katakanama, syakaralabakanama, gorabakanama sande, syakaralabakanama, gorabakanama, syakaralabakanama, yerabakanama. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak pernah layu, daunmu hijau, selalu berbuah. Tidak ada musim kering. Tidak ada musim kering. Daun-daunmu menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, menyembuhkan. Menyembuhkan bangsa-bangsa. Oh, Spirit of Prophesy turun di tempat ini. Turun. Syakaralabakanama, sandelelebekanama ranama, gorabakanama, gorabakanama sande. Saya lihat lidah-lidah api diturunkan di banyak kepala di tempat ini. Syakarabakanama sande, gorabasikatakanama, gorabakanama, gorabakanama sande, gorabakanama sande, gerabakanama sanda. Gerabakanama. Dia membagikan pergi perang. Dia membangkitkan semangatnya. Dia membangkitkan semangatnya. Gorolabasi katakanama. Gorolabasi katakanama. Gorolabakanama sande. Tiuplah. Tiuplah sangkakala di Sion. Tiup sangkakala di Sion. Kemenangan bagianmu. Tiup sangkakala di Sion. Kemenangan bagianmu. Kemenangan bagianmu. Shandara bakanama. Serelele bakanama. Gorobakanama sanda. Garabakanama. Gorolobosi katakanama. Garabakanama sandi. Gorolobosi katakanama sandi. Garabakanama sanda. Your spirit of life bekerja dahsyat di tempat ini. Roh nubuatan bekerja. Setiap perkataan firman jadi kenyataan di tempat ini. Dalam nama Yesus.
Ini pasukanmu Tuhan. Kau bangkitkan, tidak jadi lemah. Terus berperang. Dia tiup trompetnya, sangkakala di Bukit Sion. Dan kemenangan jatah mereka. Kemenangan jatah mereka. Di dalam nama Yesus, semua tembok-tembok runtuh. Dalam nama Yesus, semua tembok penghalang runtuh. Semua tembok penghalang runtuh. Semua tembok penghalang runtuh. Terus dalam nama runtuh. Runtuh gempur. Runtuh. Runtuh. Gempur dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua orang yang berbuat jahat, bernubuat jahat, berkata-kata jahat, hancur. Dihancurkan dalam nama Yesus. Tembok-tembok runtuh. Tembok-tembok runtuh. Tembok Yeriko runtuh. 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 Harapakana masanda. Gorolobosi katakan nama sandi. Semua panah api si jahat dibatalkan. Semua panah api si jahat dihancurkan. Panah api si jahat dihancurkan. Panah api si jahat dihancurkan. Pasukan musuh dihabisi Tuhan. Pasukan musuh dihabisi Tuhan. Dalam nama Yesus. Kekuatan di roh terjadi di tempat ini. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Berkati umatmu Tuhan. Berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima apa yang dari Tuhan. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling baik. Haleluya. Tuhan berkati.